Ada yang pakai flashlight gini-giniin gitu kan. Saya lihat dong, itu siapa gitu kan. Waktu kayak kegirangan gitu kan. Makin terang tuh jadinya kan. Lihat, orang tua kan. Langsung kayak sudah air mataku bercucuran gitu kan. Kayak nggak terlatih untuk public speaking kali ya. Jadi kayak mungkin sekarang masih belajar lah. Cuman semenjak ikut Duta Wisata tuh ya mau nggak mau kan kita memang sering ketemu orang kan. Iya benar. Jadi kayak terlatih gitu, Mbak. Cuman kan kita yang masih merangkak ini kan kayak malu-malu gitu kan. Nah kalau orang yang senior kayak bodo amat gitu loh. Kan mungkin dia mikirnya kayak kan di papan kan cuma sehari aja ketemu gitu. Nggak ada tau lagi. Itu banyak banget Mbak desainer bajunya tuh, banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Saya itu 3 hari berturut-turut jalan terus, maksudnya walk gitu. 3 hari berturut-turut ikut fashion walk iya, terus? Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu selalu saya. Maksudnya. Halo Tribuners, kita bertemu lagi di acara Obsesif. Di mana di acara Obsesif kali ini kita akan mendatangkan tamu-tamu yang luar biasa menarik nih. Di mana kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih Tribuners. Sembari kita akan mendapatkan cerita-cerita yang cukup, yang pastinya sangat-sangat inspiratif. Tapi jangan lupa Tribuners, acara dan program dari Obsesif ini disponsori oleh Mowilex Premium Paint. Nah di sini Ami sudah kedatangan kakak yang luar biasa. Cakep banget loh Tribuners. Di sini ada kakak. Kakak siapa nih? Silakan perkenalan dulu. Kenalin, nama saya Syatwan Rendra yang biasa dipanggil Mohen. Mohen, iya. Halo Kak Mohen. Halo. Aduh, luar biasa. Senang banget lah Ami akhirnya bisa ketemu Kak Mohen nih. Biasanya cuma bisa ngeliat di Instagram aja soalnya. Iya. Iya. Aku kayak biasa cuma ngeliat Instagram, oh kayak gini, wah keren ya, cakep ya. Wah akhirnya bisa ketemu di sini kan kayak, akhirnya Ami bisa satu kamera dengan Kak Mohen, luar biasa. Oke, di sini gimana kabarnya Kak? Baik, santai ya. Sebenarnya sih hari ini lumayan agak crowded ya. Kan tadi sempat ke kampus gitu. Kayak antar wilayah gitulah. Balik gitu. Wis, luar biasa. Kayak agak pegal-pegal gitu. Wis, agak pegal-pegal ya Kak. Minum dulu Kak nanti. Iya, nanti aja. Minum dulu, istirahat santai-santai dulu. Memang kelihatan ya Tribuners ya kalau ceritanya influencer itu memang kayak gitu. Sibuknya luar biasa. Oke, luar biasa. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting baik-baik aja, sehat-sehat ya Kak ya. Iya. Nah, di sini kan Ami mau cerita nih, ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya Kak Mohen nih tentang dunia fashion yang katanya itu awalnya itu nggak ada pengalaman mengenai fashion atau ya dunia fashion gitu, tiba-tiba menjadi fashion model nih. Menarik banget di Tribuners untuk kita kulik nih. Mungkin boleh diceritakan nih, latar belakangnya kakak ini sebenarnya dulu apa sih? Latar belakangnya dulu tuh saya D3-nya, kalau dari kampusnya dulu D3 keuangan perbankan. Memang purely kayak orang-orang yang apa ya, maksudnya lebih ke kampus gitu loh, daripada yang kayak entertain gitu kan. Cuman pas keluar dari kampus, jadi diajakin gitulah, diajakin sama teman ikutan Duta Wisata dulu awalnya. Ke Duta Wisata, diajakin. Cuman waktu itu posisinya tahun 2017, Mbak. Oh, 2017. 2017 waktu saya tuh ada agenda namanya tuh FL2MI, jadi kayak forum legislatif. Kalau di kampus namanya itu DPM. Nah, saya tuh disuruh sama orang kampus itu untuk hadirin ke Bandung. Dan itu bertepatan juga sama tes wawancara Duta Wisata gitu kan, seleksi. Cuma saya nggak bisa, cuma dipaksa sama kakaknya kan, saya tetap nggak bisa. Jadinya ya gagal. 2018 saya sudah lulus D3, 2018 saya ikut lagi. Tapi itu sebenarnya sudah kayak noting tulus aja gitu loh. Ya udah coba aja ya. Coba aja lah gitu kan. Iya benar. Terus coba aja. Terus nggak ada yang tahu, ternyata masuk deh. Gitu. Oh iya, akhirnya langsung masuk ya. Jadi pas masuk tuh juga kayak udahlah gitu kan, kita proses kan namanya persaingan itu kan pasti ada ya gitu ya, namanya seleksi gitu kan. Bener. Terus nggak kebayang kalau misalkan itu tuh jadi pemenang di tahun 2018 itu, dan itu sama sekali saya itu nggak bawa supporter gitu loh. Nggak ada supporter? Iya, dan itu tuh juga orang tua bilang insya Allah datang kan. Jadi kayak udahlah gak ada yang support juga kan. Jadi ya saya kayak biasa aja gitu kan. Pas udah menang nih, udah kayak nggak biasa gitu. Cuman itu tuh waktu saya lihat ke audiens itu kan kegiatannya di Gedung Kesenian Balikpapan tuh, ada yang pakai flashlight gini-giniin gitu kan. Saya lihat dong, itu siapa gitu kan. Waktu kayak kegirangan gitu kan. Makin terang tuh jadinya kan. Lihat, orang tua kan. Langsung kayak
sudah air mata aku bercucuran gitu kan. Waduh, luar biasa. Udah selesai dari situ mulailah pengen tahu kayak merangkak gitu kan dunia entertain itu seperti apa sih dari gitu. Ya udah akhirnya kayak ada tawaran gitu. Wah. Seperti itu sih Mbak, dari macam-macam sih, ada yang jadi IO, ada yang jadi fashion, ada model apa segala gitu. Wah. Nah, jadi dari situ sih rezekinya. Yes. Ya. Tapi memang dari awal itu nggak ada basic sama sekali dari dunia fashion model atau memang dari nggak dulu? Ada. Dulu tuh memang purely saya tuh di kampus tuh orang desain grafis. Oh, desain grafis. Jadi kayak ya di dunia desain gimana sih, ya desain aja dalam laptop mulu gitu kan, makanya kan sampai ke kacamata gitu. Kenapa jadi ngomongin kacamata? Saya juga pakai kacamata nih soalnya. Aduh, tapi kalau dari dalam diri kakak sendiri itu memang ada untuk mendorong diri untuk ikut fashion model atau memang karena wah kebetulan aja nih menang gitu? Itu kayak nggak tahu ya, namanya juga peluang rezeki itu di mana aja ya. Ya namanya waktu itu mikirnya cuan kan, ya why not? Iya ya, why not ya? Namanya kan juga nggak apa-apa lah. Kan awalnya kan kayak dikasihnya tuh kayak tipis banget cuannya kan, cuman udahlah namanya juga cari komkert ya, portofolio kan. Udah akhirnya nggak memang sama sekali nggak ada, backgroundnya juga akuntansi. Iya kan, backgroundnya akuntansi, perbankan akuntansi. Cuman Mbak, kalau bisa kita lihat akuntansi, kalau kita tuh dapat namanya pembelajaran etika dan bisnis. Jadi kita tuh how to be kayak macam good looking gitu loh. Nah, apa segala grooming itu ada. Good ethic gitu-gitu. Ya benar, cuman kan yang bukan lebih ke jadi bank ya gitu kan. Kalau internet kan beda lagi kan, beda segmen lah istilahnya lah. Cuman hampir mirip untuk treatmentnya gitu. Jadi kayak seenggaknya sudah ada lah ya sedikit-sedikit kayak ya udahlah seenggaknya basic dari table manner lah atau lain sebagainya wis. Makanya itu. Akhirnya bisa nyampe ke jadi duta wisata. Terus perjalanannya kakak sewaktu jadi duta wisata itu gimana? Apalagi kan kakak kelulus banget dengan ya namanya duta wisata tuh, kaget nggak tiba-tiba langsung kayak wah aku harus ngapain nih gimana? Ya itu aduh. Awalnya kayak nggak nyangka kan, karena di angkatan saya itu ngeri-ngeri, ada yang kayak jago bahasa Perancis, Mandarin, bahasa Inggris gitu kayak udah saya kan kayak ya udah ikut-ikut aja gitu kan, orang yang nurutin terus gimana sih, kayak udah ikut aja, ternyata kan tanpa nggak disadari ternyata menang gitu kan. Nah awal-awalnya tuh ya udah namanya kita ini angkatan ya, kayak hasilnya kayak mau cari kegiatan tuh bareng-bareng gitu. Nah dari situ juga kayak kan temannya itu random ya, angkatan umurnya kan, jadi kayak belajar juga sama anak-anak yang di bawah umur kita gitu, karena kan kayaknya anak-anak di bawah umur tuh lebih trendy gitu loh kan, daripada kita angkatan 90 kayak masih jangan gitu dong, jadi merasa tua banget aku ini. Sudah uzur. Iya sudah uzur kita ini, udah jadi nggak tahu fashion ya kan, mau ngapain, jadi harus nanya sama yang lebih muda. Gitu, kayak kaku lah istilahnya, kayak kaku dulu kan, biasanya orang dari kampus yang datang ke entertain, lo tau kayak entertain seperti apa, kadang kayak mungkin banyak netizen yang kadang kan julid apa segala gitu pasti ada terjadi. Iya benar. Cuman kan kita dari kampus kan kita nggak mendapatkan hal seperti itu kan sebelumnya kan, cuman itu pas entertain dapat, jadi ya udah mau ngomong kita harus terima konten apa maksudnya komen-komen seperti itu. Tapi ada yang pernah komenin kakak yang jahat-jahat gitu? Ada. Yang kayak gimana itu? Ada, kemarin tuh sempet tuh. Jadi kan kalau di misal kita pemenang gitu kan kemarin tuh ada tuh. Kan kalau misalkan di akun Instagram gitu kan ada yang namanya tag-an gitu kan. Tag. Nah itu ada komen yang kayak kok bisa sih menang, gak layak menang. Dia tuh gak sama sekali orang yang belum pernah, maksudnya gak pernah terlihat di balapan tiba-tiba bisa menang gitu loh. Kan biasanya orang entertain kan kayak cukup dikenal di beberapa apa segala gitu kan. Ini pemenangnya dari kampus yang sama sekali orang nggak tahu gitu kan. Terus kalau menang gitu kan kayak kayaknya salah juri deh gitu kayak gitu loh. Kayak jadi merasa insecure ya. Dia langsung mute gitu. Kayak malah untuk kayak kayak ini, ya udah nikmatin aja sih. Ya. Serius kakak ngebacain komen-komen jahat gitu? Itu banyak. Jadi memang tiap tahun selalu kayak gitu. Setiap tahun selalu kayak gitu. Entah di komen IG atau nggak di tag kayak gitu ya. Pasti ada, Mbak. Pasti ada. Namanya dari entertain kan kayak gitu. Iya. Perasaan kakak waktu itu setelah itu gimana cara nge-build-nya? Kalau itu ya let it flow aja sih kalau dari saya sih, Mbak. Soalnya memang namanya kita dari bawah dulu kan nggak bisa langsung kayak namanya proses kan instan kan Mbak ya, jadi harus ngikutin
apa namanya alur lah, iya benar. Adalah, gitu. Jangan mau terkalahkan sama arus ya. Gitu. Cuman kan kalau misalkan di dunia modeling kan ada yang kayak sudah senior gitu kan kayak, ngerinya deh jalannya kayak gitu loh kayak jalannya kok kayak gitu ya, kok bisa gitu ya. Sudah lancar gitu ya. Iya, lancar gitu. Kok masih dimarah-marahin deh gitu kan. Padahal kalau sudah bener deh gitu kan. Gitu. Ada aja hal seperti itu. Iya, ada hal seperti itu. Benar. Kalau misalkan di Duta Wisata sendiri nih, waktu kakak di Duta Wisata, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman kakak waktu Duta Wisata. Mungkin apa yang kakak kerjakan selama itu, gitu-gitu. Mungkin boleh kan? Selama tahun 2018 itu kami ya bahasanya, kami itu ada ngebuat suatu project yang dimana ada namanya itu box harapan Balikpapan, tapi itu dicantum dari sebuah box gede, ditaruh di Lapangan Merdeka. Jadi masyarakat tuh pengennya apa sih di Balikpapan itu. Nah hasil dari situ nanti kita limpahkan ke Dispora, dari ke pemerintahan gitu. Jadi masyarakat tuh mintanya apa, nanti mana yang bisa ditampung itu nanti pemerintah kerjakan. Tapi ini kita lewat Dispora. Dispora gitu. Ya. Ada beberapa hal lagi seperti yang kemarin tuh 2018 tuh sempat ada yang kayak macam minyak tumpah. Nah itu kita juga tuh yang bergerak itu. Sebenarnya sih kalau mengingat masa lalu pasti banyak namanya kita talent-talent pemerintah dalam bidang pariwisata pasti banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang pariwisata, Mbak. Kayak macam ngebuat konten, konten visit kita namanya itu Cariwisan. Cerita wisata Balikpapan. Cerita wisata Balikpapan. Ya, waduh, mantap. Jadi di situ dikemas kayak kita itu datang ke destinasi wisata di Balikpapan, kita buat video vlog gitu kan, dalam 1 menit, dirangkaian tapi feel itu dapat. Jadi apa yang dilihat di masyarakat itu tahu dari fasilitas itu apa aja dapat di dalam satu video itu. Itu program vlog pertama di kita di Duta Wisata. Nah setelah itu kan nanti itu kan sistemnya kan sustain ya Mbak ya, sustain. Jadi sampai sekarang selalu ada. Dikemasnya selalu beda-beda. Selalu bersama-sama. Ada juga yang namanya itu Jajah Balikpapan. Jajah Balikpapan apa itu? Jajah Balikpapan itu dia sistemnya itu agenda per tahun. Jadi ngajak masyarakat yang pengen ikut. Jajah Balikpapan itu kayak destinasi kayak city tour. Tapi kalau city tour kan lebih kayak satu tempat lainnya gitu kan. Kayak city tour. Jadi kayak ke tempat satu, tempat lainnya. Nah, kalau kita beda, tetap sama. Cuman di sela-sela itu ada namanya games apa segala gitu, Mbak. Jadi kayak apa ya, silaturahmi lah istilahnya gitu. Jadi ada kayak mini games atau apa gitu dalam situ. Jadi sama Jelajah Balikpapan itu adalah suatu program yang nggak bisa didapatin di city tour Balikpapan. Contoh, kalau misalnya orang umum kan nggak bisa tuh kita masuk ke dalam bandara. Dalam masuk dalam banget ya nggak bisa. Tapi dengan Jajah Balikpapan itu bisa kita Mbak. Nah iya. Kalau tahun 2018 itu kalau misalnya 2018 itu kita ke Sumber Matilda, penguburan pertama di Balikpapan. Itu orang umum nggak bisa masuk. Cuman dengan JB bisa masuk. Jadi ngejelasin ini sumber ini gitu dijelasin. Dijelasin ya sambil memperkenalkan juga ya. Betul. Untuk orang-orang umum. Orang Kilang juga pernah kita. Ke kilang minyak Pertamina itu juga. Waduh, luar biasa ya kegiatan-kegiatannya Duta Wisata ini, hal-hal yang baru tapi akhirnya dari situ akan dapat banyak pelajaran baru ya pastinya. Pokoknya banyak banget. Sebenarnya kan saya tuh kayak nggak terlatih untuk public speaking kali ya. Jadi kayak mungkin sekarang masih belajar lah. Cuman semenjak ikut Duta Wisata tuh ya mau nggak mau kan kita memang sering ketemu orang kan. Iya benar. Jadi kayak terlatih gitu, Mbak. Oke. Ya, cuman tetap proses pembelajaran juga. Iya. Gitu. Proses pembelajaran pastinya ada lah ya. Nggak langsung plek gitu langsung. Iya, namanya kan ada instan kan. Bener yang instan gitu. Luar biasa. Oh berarti sekarang kita ngomongin tentang gimana waktu dari Duta Wisata tiba-tiba kok langsung loncat nih jadi dunia modeling. Nah ini nih yang jadi pertanyaan besar nih sebenarnya. Oke. Kenapa tuh Kak? Kalau itu gimana ya? Itu tuh awalnya sebenarnya tetap induknya di Duta Wisata. Jadi kalau misalnya di Dispora tuh ada namanya agenda kayak fashion yang ngumpulin desainer
tapi ngambil talentnya dari duta wisata. Dari situ jadi dipilih. Iya, dipilihin. Mana yang oke, itu ditarik. Nah, awal dari situ awalnya itu purely memang apa ya? Memang nggak ada basic tapi dilajarin tipis-tipis gitu. Cuman ya namanya kita sudah terpilih kan, ya mau kita harus belajar kan, Mbak. Ya udah, ngikutin aja alurnya sampai akhirnya dapat penawaran diikut mau nggak ini ikut agensi kita bla 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 gitu. Langsung ditawarin ya. Ya jadi ya why not, namanya juga saya butuh side job ya, gitu kan. Ya saya ambil aja. Awalnya dari situ. Nah, debut pertama yang paling besar, agenda yang paling besar tuh Balikpapan Fashion Week. Balikpapan Fashion Week. Itu debut pertama yang paling besar, istilahnya kayak panggungnya wah apa segala gitu di mall kan. Itu paling wah. Cuman kan kalau sebelum-sebelumnya tuh kan kayak lebih ke pemerintahan aja gitu kan. Pariwisata gitu kan, batik apa segala gitu. Cuman ini kan gede ya, event gede terbesar di Balikpapan pasti BFW. Nah, Balikpapan Fashion Week itu. Ini saya sudah ikut yang kedua kalinya. Terpanggil lagi berarti. Terpanggil lagi? Betul, saya pengennya tahun ini ada lagi. Saya terpanggil lagi. Wah, berarti bagus dong ya Balikpapan Fashion Week kemarin itu. Betul. Itu gimana tuh waktu pengalaman Balikpapan Fashion Week yang pertama itu? Pastinya gugup banget ya? Iya, itu kan apa ya, dari desainer kan pasti mintanya dari postur badan, cara jalan gitu kan. Memang ada step by stepnya agar kita bisa dipilih gitu kan sama desainernya gitu. Yaudah ngikutin prosesnya, nanti mana yang jalan yang bagus, postur proporsional dari, pokoknya kan dilihat atas ujung rambut sampai ujung kaki kan dilihat kan. Oke. Jadi masuk Mbak, seleksi itu, audisi itu. Saya ikut audisi itu Mbak. Dari berapa itu ya kalau nggak salah ya? Dari berapa orang? Hampir 50 deh. Wah, 50. Yang terpilih berapa? Yang terpilih itu hanya 21 finalisnya. Luar biasa berarti kayak ini. Dan masuk, itu finalis. Tapi masuk ke BFP-nya lagi, itu cuman nggak nyampe 10 deh Mbak kayaknya. Karena dia ngambil juga kan dari luar pasti. Itu. Dan kakak terpilih dari 10 gitu. Jadi kayak pressure-nya tinggi banget. Kalau model luar kan pasti kayak dari macam-macam agensi-agensi yang ibaratnya kayak keren banget lah, sudah senior banget lah. Jadi ya lihat mereka tuh jalan ya udah kayak udah luwes banget ya. Gitu loh. Pokoknya itu sih Mbak kalau perjalanannya selama di dunia modeling gitu. Cuman kan ini kan sudah, karena agensinya ini sudah sudah redup, mau kan saya cari jalan lain kan. Ya salah satunya ya ikut lagi audisi itu. Tapi kalau misalnya ada penawaran kayak diajakin ya mau ya ada ya nego-nego lah gitu lah. Sering ada jalan gitu kan. Ada situ terus. Iya kan, benar-benar berarti kakak tipe yang penting kalau ceritanya ada kesempatan ya aku ambil lah ya gitu. Kalau selama masih bisa aku lakukan ya. Reach ya udah. Tapi itu ada pelatihannya juga enggak waktu modeling itu? Ada, pasti ada. Nah, kalau di kita dulu tuh di Balikpapan Fashion Week itu Mbak, ada namanya koreonya. Ada dua orang koreo, dia yang ngelatih kita. Jadi kayak kalau mungkin orang awam tuh ngelihat kalau misal orang jalan, sekitar jalan. Tapi sebenarnya di balik itu kita tuh juga latih juga. Jadi ada titik-titik tertentu di mana kita stop, walk, stop, walk gitu kan. Jadi gaya putar ke kiri, ke kanan, itu harus kita hafalin. Waduh. Itu jadi jalan, kan namanya runway itu kan panjang ya. Iya, runway itu. Kalau dulu-dulu itu kan yang waktu di pemerintahan nggak panjang kan, cuman kayak udah kayak letter T, tip kayak pendek, jalurnya udah mainnya di situ aja kan. Kalau ini kan lebih panjang kan, karena kan organisasi kan kiri kanan kan panjang juga kan. Jadi ada beberapa titik-titik yang harus kalian lakukan, misalnya kayak modeling lakukan gitu kan, ke kiri, ke kanan, gaya seperti ini, gaya seperti itu. Ada juga sampai joget-joget apa sih itu ada. Jadi ngikutin dari permintaan dari desainernya. Kalau misalnya dia desainernya kayak baju-bajunya yang kayak bisa dance itu tipis-tipis gitu. Cuman kan kita yang masih merangkak ini kan kayak malu-malu gitu kan. Nah, kalau orang yang senior kayak bodo amat gitu loh. Kan mungkin dia mikirnya kayak
kan di Balikpapan kan cuma sadar aja ketemu gitu, nggak ada tau lagi. Iya, nggak ada yang tahu lagi ya. Mau mikirnya kayak gitu ya, bagaimana mengatasi demam panggung ya. Demam panggung kayak gitu. Kan nggak ketemu lagi sama orang ini. Ya udah nggak apa-apa, lakukan aja. Benar. Walah, waduh. Gitu. Jadi memang ada pembelajaran khusus gitu sih. Iya sih. Belajarnya gitu. Nah, jadi yang beratnya juga kita tuh model tuh juga pas waktu selesai model gitu kan kita pasti balik ke bilik kan, itu harus cepat cekatan buka baju, ganti bajunya. Karena kan langsung siap-siap tuh ganti baju kedua dengan face berbeda gitu kayak baikin face gitu loh. Karena ada yang kayak tergantung, semua tergantung dari desainer, mau sebenarnya mau face atau itu semua tergantung dari desainer gitu. Cara jalan apa segala gitu, itu semuanya permintaan. Jadi yang Korea tuh ya ngasih tahu titik-titiknya aja, tapi di inputnya yang kita lakukan tuh hanya ekspresinya aja yang desainer minta gitu. Dan itu benar-benar beda banget ya sebenarnya. Iya, itu benar-benar kayak challenging. Kalau kita kan waktu kita masih duta itu kan duta itu full senyum, ya kan? Jadi kita senyum. Iya, senyum. Itu, dan di dunia model itu ternyata nggak semua itu harus senyum. Karena saya pernah tuh Mbak dimarahin. Oh ya, kenapa? Senyum gitu kemana? Model-model senyum. Jadi kayak, udah jadi kayak mukanya kayak datar gitu ya? Iya gitu. Gitu. Fierce mukanya. Ya kayak disuruh, gigit rahangnya. Gigit. Jolon gitu kan, gitu. Pokoknya seru sih sebenarnya sih dunia modeling itu. Benar-benar sesuatu yang baru ya. Benar. Dan tapi kalau dunia modeling kan juga nggak setiap waktu kan, hanya di waktu tertentu aja. Seperti gitu. I am so young, life is so fun. Keeping myself up on my toes while I twist and I turn and I shake. Bocor. Saat hujan, ingat Mowilex Waterproof WP02. Dengan Color Lock Technology, tersedia dalam banyak pilihan warna. Elastis hingga 600%, mampu menutup retak rambut. Melindungi area eksterior, dak beton, talang air, hubungan atap, dan genteng. 3 kali lebih kuat hadapi cuaca ekstrim. Dengan teknologi anti bocor yang maksimal. Saat hujan, tenang. Ada Mowilex Waterproof WP02. Tapi gimana sih cara kakak menyesuaikan sesuatu itu untuk hal yang baru itu yang benar-benar bukan latar belakang kakak gitu? Itu dimulai, kalau saya itu pasti cari-cari dulu di internet. Dari YouTube pasti orang cari jalan apa segala gitu. Pasti kan ada tutorial kan, namanya sudah perkembangan zaman kan, zaman modern, ya udah lihat YouTube aja, jangan mengatasi apa-apa segala gitu-gitu. Pokoknya semuanya by internet sih Mbak. Belajar. Cuman waktu in real life-nya ya udah, pokoknya semua yang kesalahan itu di pembelajaran aja, biar nggak keterusan gitu. Bener, itu bagaimana cara kayak kakak menyesuaikan diri gitu untuk sesuatu yang benar-benar baru. Ya benar, kayak kemarin tuh kan, kalau di pertama kali ikut yang ajang itu, BFW itu, saya catat Mbak, titik-titiknya, gitu kan titik-titiknya. Cuman BFW kedua ini nggak ada, jarang. Cuman kecuali rumit baru saya catat. Tapi kalau nggak terlalu rumit nggak usah catat. Nah itu jadinya ya karena belajar yang pertama, kan jadi hasil yang kedua itu sudah paham gitu titik-titik yang mana aja gitu. Kalau pertama kan itu banyak banget Mbak desainer bajunya itu banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Saya itu 3 hari berturut-turut jalan terus, walk gitu. 3 hari berturut-turut ikut fashion walk terus? Iya, jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu selalu saya. Maksudnya. Tapi kan memang kalau di dunia BF itu pasti banyak yang ceweknya ketimbang cowoknya ya, kayak yang jalan kan. Memang rata-rata kan yang paling fashion tuh kan sebenarnya kan cewek ya daripada cowoknya kan. Itu di situ sih titiknya itu. Jadi lebih banyak cewek yang jalan daripada cowoknya. Seperti itu sih Mbak. Dan baju cowok-cowoknya kan karena kemarin tuh di pertama kali dia tuh kayak cross culture, jadi bajunya tuh yang lebih kayak apa ya, modern, tapi kayak batik, tenun apa segala gitu. Iya, tapi baju budaya gitu tapi dimodernin gitu. Betul. Nah yang kedua ini kita Youth Nation. Jadi lebih kayak muda. Batiknya dibuat ala-ala kayak model-model ya trendy gitulah. Kan kalau yang kemarin kan kayak batik apa segala gitu kan, yang lebih ya ibaratkan ya
culture ya, cross culture lah gitulah pokoknya seperti itu sih Mbak. Memang tetap kalau di dunia modeling pasti banyak dicari tuh yang cewek dulu, baru yang cowok gitu. Sebenarnya di Dewan tuh pasti kebanyakan tuh modelnya pasti itu aja. Itu sih sebenarnya sih yang jadi permasalahan tuh kayaknya, makanya kan kayak kemarin tuh kan ini lagi ya orangnya ya. Ya ini lagi. Baru sih gitu kan. Kayaknya sudah pernah ketemu orang ini. Ketemu lagi deh. Ya udah enggak apa-apa lah gitu kan. Ya udah gitu sih Mbak dunia modeling. Benar. Tadi kan Kakak habis ngebahas tentang pasti dunia model itu kebanyakan mayoritas perempuan. Dan jadi kan itu akhirnya jadi stereotip orang-orang kan kalau modeling itu perempuan. Jadi akhirnya cowok yang mau ikut modeling itu masih kayak semacam ih kamu ikut model gitu-gitu ya. Nah kalau dari Kakak sendiri gimana tuh tanggapannya itu? Dan pastinya pasti banyak dong dari orang-orang sekitar Kakak dibilangin kamu model gitu. Iya. Tapi kalau di kita ya Mbak ya, kalau misalnya kita mungkin beda ya kalau misalnya orang tua sama kita yang seumuran kita gitu kan, wih model, gitu kan, kayak gitu kan. Ya udah caranya ya selama ini sih nggak pernah ada yang kayak negatif tentang model ke saya sih sebenarnya. Sugar kayak gitu. Mungkin cocok kali ya, jadi ya udah. Ya merasa cocok lah ya. Pokoknya ya udah, memang nggak ada sih Mbak yang kayak negatif itu, rata-rata positif semua. Nggak ada yang kayak macam kamu mau ikut model sih bla 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 gitu kan. Ya memang nggak ada seperti itu yang ngomong. Ya udah model ya model gitu. Cuman kecuali semua itu tergantung dari bajunya. Nah saya tuh kalau gitu tuh saya karena milih baju-bajunya. Ada kan biasanya kan ada yang terbuka atau apa gitu kan. Kita bisa milih sebenarnya. Oh, itu bisa milih. Aku kira kayak semacam memang desainer minta kita pakai ini ya udah dipakai gitu. Jadi desainernya minta ini tapi itu by request. Jadi kan memang kita tuh nggak setiap model itu harus iya aja gitu loh. Jadi ada kayak Mas atau Mbak tangannya ini kependekan gitu kan. Oh ya udah ganti aja gitu kan. Nanti digantiin. Seperti kayak gitu Mbak. Jadi kalau ada yang kayak kita kurang nyaman, semua itu tergantung sama dari desainer sama modelnya. Modelnya nyaman nggak? Kalau nggak nyaman mending nggak usah gitu kan. Seperti itu Mbak. Jadi tergantung model bajunya juga. Kalau saya kan nggak terlalu suka yang kayak terlalu terbuka gitu kan. Nah itu saya lebih suka yang masih agak tertutup dikit gitu kan. Supaya terbuka. Itu nggak terlalu suka. Nggak terlalu suka ya? Jadi milih-milih juga? Bisa milih sebenarnya, kita sebagai modelnya bisa milih. Wah, hal baru itu. Mikirnya kayak semacam, ya udah desainer minta ini, ya kamu harus pakai ini untuk jalan di depan runway itu. Iya, nggak itu malah kitanya nggak nyaman, malah kayak impact itu ke baju selanjutnya biasanya gitu. Biasanya kayak sudah bete nih gitu kan, jalan gitu kan. Lah, pasti ada gitu, pasti kejadian. Itu selalu, Mbak, itu selalu kayak gitu. Yang semacam model lupa lainnya itu selalu ada kayak kesini gitu dia lupa. Nah itu impactnya ke kitanya pas kita mau jalan ke depannya, jadi kayak deh orang ini kok salah ini gitu kan. Aduh gitu kan, kita kan diam gini kan, lihat di depan kan, cuman kan matanya hadap depan, tapi matanya kan lihat teman kita yang lagi jalan itu kan, mundur sudah gitu kan, aku mau jalan nih gitu kan. Nah di situ tapi biasanya yang koreo itu di depan kayak. Gitu. Oh yang ngasih tahu ya, ngasih tanda ada sign-nya. Ada sign-nya gitu. Cuman kan nggak setiap waktu ada koreo yang kayak gitu. Karena juga ngilang juga kan, karena kan juga ngatur di belakang gitu kan. Kalau gitu lagi udah. Jadi impact-nya ke kita yang misalkan yang satu ini ke depan, yang ke belakang ini, yang di belakang ini mau jalan nih, tapi yang di depannya ini sudah linglung-linglung gitu kan. Udah itu impact banget karena kita durasi juga. Ada durasinya juga. Jadi jalan maksimal 5 menit dah gitu. Jadi kayak jalan nanti closing itu nanti barengan semuanya kayak gitu. Dunia modeling mungkin orang bilang kayak nggak terlalu rumit gitu kan. Tapi sebenarnya serumit itu. Kita datang terlalu pagi banget. Datang pagi. Siap-siap. Fitting baju, makeup, hairdo, apa segala gitu. Baru itu tes lagi kalau misalkan tiba-tiba ada kayak macam hal-hal yang diinginkan kayak resleting atau apa. Itu pernah resleting kayak nyangkut tuh. Pernah itu kayak gimana bisa Mbak? Jadi kayak sudah baris nih Mbak, ya kan? Jadi kayak disuruh tarik kan, tarik. Nggak bisa gitu. Ya dasarnya panik. Ya kita jadi panik, kita mau jalan nih gitu kan. Mau jalan. Iya, soalnya kita ngikutin beat lagu. Oh iya benar-benar. Kayak tuh gua kan jalan.
jalan, ada beatnya, modelnya kayak gitu, Mbak. Pas sudah mau detik-detik masuk, ininya ya, nyangkut. Betul, itu kayak gak enak banget gitu loh, Mbak. Itu Kakak ngalamin itu? Pernah itu. Dan akhirnya? Bisa, jadi dikasih lilin. Oh. Ya, kan biasanya kan kalau orang tua kan lilin kalau nggak salah deh. Dililin ya, biar supaya nggak macet. Gitu. Ya, supaya nggak macet, pokoknya gitu. Waduh, lucu juga ya dalam dunia modeling ini ya. Ada sih hal yang lucu-lucu kalau di dunia. Ya, saya bilang entertain lah. Simple ribet sebenarnya. Ya, itu sudah. Simple orang ngeliat kayak cuma jalan gitu. Di belakangnya itu kayak, hektik juga. Iya benar. Bener. Tapi kalau dari kakak sendiri ada nggak? Kakak lebih suka atau lebih feeling confidence kalau memakai baju dengan warna tertentu gitu atau model tertentu kalau dari kakak? Dari desainernya kah? Atau mungkin gimana? Dari desainnya juga boleh. Dulu tuh ada sempat Mbak, desainer waktu bulan lalu tuh ngerasa kayak bajunya itu beda, waktu kayak kekinian banget gitu kan. Suka sama desainnya gitu. Memang orang yang lagi rintis lah, ibaratnya orang yang lagi ngerintis lah, desain lagi ngerintis suka. Cuman pengen beli, ya kan, cuman wow harganya harganya agak itu bajunya sudah segitu, celananya buset malah amat dah gitu kan. Ini mah nggak nutup ini kalau misalnya nggak nutup ya, nggak sama Via dulu model sempat sama suka, jadi sempat ngecat kan waktu kemarin tuh, karena memang bajunya memang bagus, ngecat sama adminnya, ini berapa bawahnya sekian Kak, 1 juta berapa gitu lah, gitu kan. Atasnya berapa? 2-an gitu. Ya, langsung mikir dulu ya. Iya, itu ada Mbak. Ada sempat kayak pengen kan. Saya kira kan orang desainer tuh kan kayak iya memang mahal, cuman kayak nggak mahal banget gitu kan, bisa terjangkau lah. Ternyata iya. Seenggaknya masih bisa lah ya dibeli 1-2 ya kan. Betul. Pas lihat harga, waduh. Kaget. Iya, agak kaget ya ngeliatnya, kayak agak kaget ya. Tapi kan memang desainer kan ya memberikan hasil karyanya. Jadi kalau kita mungkin sudah dunia modeling itu kita kayak bisa milih baju mana yang cocok di kitanya. Cuman kalau masalah baju-baju ya kalau misalnya dari saya desain bajunya ya nggak terlalu wah-wah banget, maksudnya kayak nggak terlalu heboh gitu. Yang penting kayak laki-laki pada umumnya aja sih, kayak simple itu aja. Yang penting saya lebih suka berjaket. Oh, oke. Jadi lebih banyak jaket daripada baju. Sekarang pun pakai lagi jaket kan? Lagi pakai jaket ya? Ini lagi jaket, ini emang lagi fashion. Iya, lagi fashion ya. Ya, lagi ini kan lagi dingin kan? Ya lagi dingin ya. Jadi pakai jaket, nggak gitu dong. Ya, tapi kalau warna kakak suka ada kalau misalkan warna-warnanya cerah gitu atau gelap? Kalau warna itu, kalau warna cerah, paling cerah tuh saya suka warna putih. Oh, suka warna putih. Di lemari itu pasti banyaknya warna putih. Oh, wah jarang loh, biasanya orang sukanya hitam, coklat, abu-abu tuh biasanya. Soalnya nggak tahu ya, mungkin dari dulu kali ya. Jadi dulu tuh dari kecil sih mama saya tuh sering ngasih baju itu yang warna cerah, nggak pernah cari warna gelap gitu. Kalau nggak orange, biru, putih, nah hitam tuh jarang. Pokoknya warna yang cerah gitu. Ya udah mungkin jadinya malah kebiasaannya pengen warnanya ya saya lihat warna cerah tuh bagus gitu kan, saya ambilnya warna cerah. Oh, berarti kakak suka sama warna-warna cerah gitu ya? Kalau warna cerah memberikan confidence yang lebih mungkin ya? Betul. Jadi kan wajahnya Iya. Ikutan cerah juga? Iya, ikutan cerah juga jadinya. Wah, seneng. Biasanya tuh orang kan suka warna yang hitam, gitu kan? Yang hitam atau enggak kalau misalkan agak sedikit terang maunya warnanya yang kalem kayak coklat gitu-gitu. Warna-warna apa ya kalau dibilang cewek bumi gitu-gitu? Oh. Cowok bumi gitu. Cewek kue. Iya, cewek kue. Iya, biasanya jadi obrolannya orang-orang gitu ya kan. Tapi ada juga tuh cowok kue, ada juga sebenarnya. Iya, cowok kue juga ada. Kalau ceritanya bisa nge-mix and match-nya bajunya bagus ya, sebenarnya bagus aja mau warna apapun baju itu kan, mau secara apapun baju itu kan. Semua itu tergantung ini sih, tempat. Kalau misalnya lagi agenda ya bajunya masih beda. Kalau kemarin itu kan kalau misalnya ada pemilihan apa segala itu kan bajunya pasti baju desainer gitu kan dipakai. Tapi kalau misalnya tempat-tempat kayak macam kayak
grand opening apa segala gitu ya baju bisa biasa aja. Kecuali momennya memang kayak opening baju gitu kan, baju apa atau di sana grand opening baju siapa gitu. Ya kita pasti pakai desain gitu lah. Jadi memang ada segmennya tertentu gitu, nggak semua itu diratakan bajunya mix and match ini gitu. Tapi tergantung dari acaranya seperti itu. Sama jangan kalau misalkan Mbak jangan ke kondangan nggak mungkin dong pakai baju yang apa namanya ya, pasti pakai batik. Iya, makanya gitu pakai batik yang lebih formal lah dikit ya gitu kan. Nggak mungkin gitu. pakai baju. Kalau di kita kayak gitu juga Mbak. Kalau mungkin kayak saya yang udah di dunia internet sudah bisa milih-milih. Oh ini acaranya ini, pakai bajunya ini gitu. Oke. Ini bisa milih-milih baju. Benar, bagus ya kalau bisa milih-milih baju. Dan Kakak juga tipe suka yang cerah-cerah ya gitu. Nah, jadi berarti ya tergantung. Semua yang maksudnya yang cerah-cerah itu tergantung dari tempatnya Mbak. Seperti itu sih Mbak. Iya. Kalau suasananya cerah juga senang ya. Iya. Confidence ya. Kalau ini kan lagi capek kan, jadi dalamnya hitam Mbak. Lagi capek jadi momen moodnya lagi hitam jadi ya. Gelap, Iya. Iya, kalau yang cerah-cerah ini anu aja kayak semacam ngelihat chat-chatan yang cerah gitu kan. Wih, jangan lupa Tribuners, sesi ini disponsori oleh Mowilex. Ketika kami meramu formula baru untuk kebutuhan cat dinding Anda, kami selalu mengedepankan kualitas serta inovasi. Sebuah formula baru dihasilkan dari beragam tes dan riset, hingga akhirnya menemukan sebuah formula terbaik. Mahakarya Cat Eksterior Premium, Mowilex Weathercoat Supreme. Dengan ketahanan luar biasa terhadap cuaca, tahan terhadap hujan, hingga tidak menimbulkan jejak air. Bekerja optimal, menghalau debu dan kotoran. Memberikan perlindungan maksimal hingga 18 tahun. Perlindungan eksterior premium, Mowilex Weathercoat Supreme. Oke, sekarang kita kan langsung berpindah nih ke obrolan yang lucu juga nih sebenarnya. Kakaknya ini juga sebenarnya aktor loh, Tribuners. Ya kan Kak? Kakak ini juga sebenarnya pemain film loh sebenarnya. Benar atau salah ini Amin? Film nggak sih? Kayaknya short movie deh. Ya masuk film lah itu ya. Iya. Iya. Wes, luar biasa. Iya, tapi kan enggak ya ibaratnya kalau misalnya ini kan kayak segini lah. No, jangan gitu. Udah gitu lah. Pokoknya ini sudah model, duta wisata, pemain film juga Tribuners. Ini luar biasa. Ini kenapa tiba-tiba jadi pemain film? Kenapa diembat semua ini? Bentar, itu awalnya apa ya? Ya ingat, masih ingat itu dulu tuh ada teman kampus waktu saya D3 ngajakin main short movie. Oh, oke. Jadi teman-teman ini kan kayak macam punya tahun 2016 deh kayaknya gitu, Mbak. Jadi mereka punya kamera gitu kan. Jadi kayak pengen ngebuat short movie gitulah, gitu kan. Jadi kayak ngundang-ngundang gitu karena kebetulan itu teman saya gitu kan. Jadi dia tuh pengen lemparin gitu. Kayak coba-coba kayak macam kita buat ini yuk gitu kan. Ayo gitu kan. Yang kayak agak ada pemikiran gitu kan. Tapi ya aja gitu. Nah awalnya dari situ. Itu awal banget pas itu kayak iseng-iseng aja sih sebenarnya sih. Cuman kan waktu setelah duta wisata mungkin lumayan dikenal gitu kan. Jadi alhasil ada beberapa tawaran, Mas mau nggak kita ada web series nih gitu kan. Tapi kan awalnya tuh kan saya kan kayak masih gaul kayak betulan nih gitu kan. Kita ketemuan aja lah Mas gitu kan. Udah ketemuan dikasih lihat kan skripnya kan sudah jadi gitu kan. Baca. Nggak apa nanti saya lajarin, kita nanti ada workshopnya dulu sebelum kita nanti proses syuting gitu kan. Nah sama workshop itu dilajarin. Jadinya dari orang itu yang lajarin karena dia dulu tuh kayaknya dia alumni IKJ deh kayaknya deh. Yang sering kesini di Jakarta kan. Jadi kayak mungkin sudah paham gitu kan. Dilajarin. Awalnya memang kayak macam digembleng awalnya itu. Digembleng. Sebenarnya sih itu kayaknya di bawah umur saya deh itu. Cuman ya kayak namanya sudah tahu, sudah terjun dari awal ya. Dari awal dia mau kita ngikut kan. Jadi udah awal dari situ diasah. Feel-nya kurang dapat nih gini. Jadi kayak
dia ngasih referensi gitu kan. Ya kamu nonton ini dulu deh gitu kan. Beberapa web series yang ada di YouTube kayak tontonin gitu kan. Ekspresinya kayak gini, moodnya kayak gini. Jadi kayak jangan nonton. Ikutan juga berekspresi ya. Betul. Itu nyata, Mbak. Oh jadi, iya, bener. Itu kayak ini nanti kalau misalnya bingung gitu kan kadang di skrip ada hal yang bingungin itu ini ekspresinya seperti apa gitu kan. Nanti diajarin. Semua itu dari situ. Jadi ada orang yang nawarin awalnya kayak cari yang lain aja Mas gitu kan. Cuman soalnya Masnya pas bla 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 gitu kan. Ya udah saya ikut. Itu web series pertama. Dan itu mungkin kayak kalau apa ya namanya itu kayak masih banyak kurangnya lah buat dari saya gitu kan. Cuman kan semua itu tergantung tadi mereka kan, kalau Mas sudah oke, terbit gitu kan. Kalau dari saya masih kurang gitu kan. Mungkin kalau dari dianya mungkin sudah oke gitu kan. Udah akhirnya itu web series pertama. Nah di tahun 2021 deh itu. 2021 yes. Itu film series. Web series pertama itu, kakak itu di situ. Itu ya diputar setiap seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Itu bagus loh, di komen sama salah satu DPR. Oh iya? Bu Hetifah. Dia kan dia Komisi 10 pariwisata juga kan. Iya benar. Itu kan. Jadi komen, wah gini kan. Iya. Berasa kayak, wis, aku di komen Bu Hetifah nih. Ada aku nih di situ. Jadi itu kan di postnya itu nama akunnya apa ya, pokoknya Sinias Muda Balikpapan lah gitulah, pokoknya di upload di situ. Dan kebetulan juga ya nonton ya lumayan lah, berapa ribu aja sih, cuman kan kita kan pasti carinya feedbacknya kan, masuk sama komen-komennya gitu kan. Ya komennya ya ada yang kayak ngebangun, kritik ngebangun lah gitu lah pasti. Iya, pastinya ada yang ngebangun, ada yang biasa aja, ada yang kayak namanya juga suatu film pasti nggak sempurna juga kan. Namanya kalau sudah di dunia entertainment itu sudah lah, pastinya komenan apapun itu harus terima aja. Jadi evaluasi lah. Benar, jadikan evaluasi. Tahun yang sama, berarti yang kedua itu besar juga, tapi di bulan puasa. Temanya pasti puasa ya? Ya, temanya puasa gitu. Nah itu mulai karena yang satu project ini juga temennya yang punya cerita, kita kan punya skripnya, jadi sudah bisa ngatur ekspresinya seperti ini gitu. Nah cuma ada yang tertantang di waktu web series sebelum puasa, jadi disuruh kayak macam marah buat mukul orang. Wah. itu ada. Bener-bener disuruh mukul orang? Iya, suruh mukul. Jadi dialog gitu kan. Jadi kayak istilahnya tuh kita itu kayak di kos-kosan, ada ibu kos punya anak cakep gitu kan. Tapi kita ini bertiga dalam satu kos ini, dan kita kayak ngerebut, padahal diriku tuh, aku sebagai aktor tuh nggak ngerebut gitu kan. Cuman kayak orang itu kayak humble, asik gitu kan, yang lebih kayak kekeluargaan lah gitu kan. Nah yang dua ini temen ini yang kayak ngebet banget istilahnya lah, ngedapatin si anak ibu kos itu. Selesai itu ya udah akhirnya scene-nya itu kayak macam sahur on the road lama gitu kan. Jadi si dua orang ini yang jaga kosan itu kayak overthinking gitu kan, rumah ini kok nggak pulang dua orang ini kan, sampai akhirnya pagi gitu kan. Akhirnya malah dihujat kayak macam apa ya, kalau betul sih bla 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 bla, biasalah kayak cemburu gitu kan. Akhirnya malah putus silaturahmi, jadi kayak kesel gitu kan. Saya kan pukul. Beneran mukul ya, kakak? Beneran mukul? Itu berapa kali tek itu ya. Kasian banget dipukul terus. Sampai bilangnya kan namanya saya nggak Egan kan. Mukul kan. Berarti yang lawan main saya kan bilang, udah main, pukul aja betulan aja berapa gitu kan. Betulan dipukul. Betulan, udah. Jadi kan, oke, cut, gitu kan, ketawaan jadi. Gitu kan. Dipukul betulan. Betulan, itu betulan itu. Di take ulang-ulang. Take-nya nggak banyak banget ya. Banyak banget. Ya. Kasihan nanti nggak usah lanjut nanti. Langsung nggak bisa lanjut selanjutnya. Rahangnya langsung bengkok nanti. Itu yang kedua berarti ya. Yang terakhir yang kemarin berarti.
Oh, berarti sudah 3 kali main. 3 kali. Dan jadi aktor film. Ya, kalau ada lagi ya kan. Iya, kalau ada lagi mau ya langsung bisa cincai lah. Kalau tiba ada cerita kan. Bener. Gitu kan, betul, cincai lah. Bisa lah. Ada cerita baru ya, kenapa enggak ya kan langsung direalisasikan. Iya, tapi kakak benar-benar nggak ada basic acting. Nggak ada. Wah, sebenarnya nggak ada. Bener-bener nggak ada basic acting. Juga sebenarnya kan semuanya diajarin sama saudara kayak kemarin kan kalau misalkan waktu yang pertama web series pertama diajarin sama Mas Arhan, web series kedua diajarin sama Mas Rizal, yang ketiga itu diajarin sama Mas Aca. Oke, jadi benar-benar diajarin ya, benar semuanya itu dari pengalaman banget diajarin dari orang-orang. Wes, berarti semua pengalamannya dari kakak ini semua diambil dari orang-orang yang ngajarin kakak ya? Kan saudara kan punya feel-nya sendiri-sendiri kan, jadi mungkin tahu aja lah. Iya, benar-benar. Dan kakak tipe orang yang nggak malu bertanya loh ketika nggak tahu ya. Jadi, makanya jadi akhirnya sukses ini kan, main duta wisata, modeling, dan akhirnya menjadi aktor ya kan. Luar biasa, kuncinya itu jangan malu bertanya. Betul. Luar biasa. Karena kan kita kan nanti kan malah jadi bumerang yang kalau misalnya kan salah ini Pak Sana. Jadi malah ngebatin nanti kan waktu kerja kan, mending tanyakan aja dulu. Iya, tanyakan aja. Nanti ini gimana ini Mas, ini gimana Mas gitu kan, ini seperti apa gitu. Ya udah. Mohen kamu lari ya dari sini ke sini ya, nanti lari aja gitu kan. Kayak nanti kita shoot gitu. Gitu. Aduh, luar biasa kakek ini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari Ami. Ya, pertanyaan basic lah kayak semacam apa ya harapan Kak Mohen ke depannya mengenai ya mungkin passion kakak di bidang sekarang ini ke depannya apa dan apa harapannya gitu. Kalau dari saya kalau misalkan secara main job kan memang kelola usaha keluarga dan itu pun untuk yang tadi fashion modeling sama yang Mbak bilang aktor itu kan kayak macam side job ya istilahnya. Ya kalau ada waktu yang pas ikut gitu kan, cuman harapannya sih kalau misalkan ada lagi ya why not, kan namanya kita kan semakin menua kan semakin membutuhkan namanya cuan ya kan. Benar. Ya, realistis lah ya. Kan? Jadi ya udah namanya ada main job, ada side job. Jadi ya digabung aja buat tabungan sih sebenarnya sih. Benar, buat tabungan. Karena ada beberapa hal yang harus dikerjakan seperti ya ngurus ini, ngurus itu, hal kayak finance namanya juga kita pengen finance freedom ya Mbak ya. Jadi yang ngumpulin cuan sebanyak-banyak dulu lah. Tapi tidak menggeserkan kesehatan. Benar. Nah, Ya, itu. benar. Tetap kesehatan dan juga tetap profesional. Nah, harus diimbangi lah itu pokoknya. Cuman ya lihat aja ke depan lah nanti seperti apa kan namanya 23 kan new apa biasanya New Year New Me. Yes, New Year New Me. Iya benar ya. Iya, resolusi baru, aku yang baru, tahun yang baru. Oke, luar biasa. Oke, makasih banyak Kak sudah mau hadir di Obsesif kali ini memberikan inspirasi yang luar biasa mengenai yang nggak tahu latar belakangnya ini tiba-tiba menjadi ini. Hingga akhirnya jadi sekarang ini yang jadi luar biasa. Dari mungkin yang dari nerd itu kan jadi jangan gitu dong, aku pakai kacamata soalnya. Berasa nerd banget. Oke, sekali lagi terima kasih Kakak. Semoga apapun nanti harapan kedepannya bisa berjalan lancar dan sukses. Kalau ceritanya Kakak sudah masuk ke ranah internasional, jangan lupa aku minta tanda tangannya. Siap, dengan senang hati. Iya, mantap, sudah dicatat. Oke, terima kasih. Dari sini kita sudah mendengar banyak dari Kak Mohen mengenai kehidupannya yang luar biasa, sangat inspiratif sekali ya. Dimulai dari yang menjadi akuntansi, tiba-tiba menjadi modeling dan juga aktor yang luar biasa kayak gini. Dan kuncinya Kak Mohen seperti yang kita lihat, ternyata dia tuh tidak malu bertanya, Tribuners. Ketika dia nggak tahu sesuatu, dia tuh pasti bertanya sama orang yang lebih berpengalaman, hingga akhirnya pengalaman itu akan diserap sama dia dan diterapkan ke dunia pekerjaan tersebut. Luar biasa. Dan di sini kita sudah menerima banyak dari Kak Mohen. Terima kasih Kak. Oke Tribuners, dan program kali ini di Obsesif kali ini disponsori oleh Mowilex Premium Paint. Dan kita ketemu di Obsesif selanjutnya. Bye-bye.